Bawa foto? Bawa tapi nggak full body om. Iya. Bisa dibuka aja semuanya. Lo broadcast kode Jakarta. Film yang menceritakan tentang sosok pria yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Dan tanpa berlama-lama langsung saja mulai alur cerita filmnya. Film diawali saat ada seorang aktor tambahan bernama Dom yang dihajar beneran oleh kru yang mana saat itu ia sedang melakukan syuting. Karena tak terima dengan hal tersebut, Dom pun kemudian menghajar salah satu kru hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Sebenarnya alasan ia merantau ke Jakarta yaitu untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting. Saat ia diminta untuk berfoto, lagi-lagi ia hanya dipermainkan. Karena ia disuruh berfoto melepaskan bajunya, ia pun sangat emosi karena merasa fotonya akan dijadikan bacol saja oleh fotografernya. Tai. Ya Allah. Singkat cerita, setelah lalu lalang gelandangan, ia belanja di minimarket dan melihat seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Tanpa malu-malu, Dom menawarkan diri untuk mendorong mobilnya, namun Dom meminta Pinkan untuk membayarnya. Mau gue bantuin orang nggak? Tapi bayar ya. Sesaat kemudian Radit yang merupakan pacarnya Pinkan kemudian meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah mobilnya nyala, Dom yang cuma dibayar goceng ngegas. Dan ia tak malu bertanya lagi ke mereka mengenai tempat tinggal yang murah karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Di perjalanan, Dom menceritakan kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Sesampainya di sana, Pinkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kontrakan. Kerjanya apa? Aktor. Yang penting jangan narkoba. Lalu tak berselang lama, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit yang akhirnya Dom tahu kalau dia ternyata adalah bandar narkoba. Perlu diketahui ternyata Dom ini adalah seorang pemuda yang haus ajeb-ajeb karena saat itu Dom melakukan VCS dengan seorang wanita yang tiba-tiba Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian Radit juga ikut masuk karena Dom ini sudah tidak punya uang. Ia pun meminta pekerjaan ke mereka yang di sini Radit langsung memeriksa Dom untuk berjaga-jaga barangkali Dom ini adalah intel. Dom pun akhirnya diterima kerja mengingat beberapa kurir Radit banyak yang sudah tertangkap oleh polisi. Ia pun diajak keluar sebentar dan sepulangnya dari tempat makan, ia yang keganggu akan musik dari kamar Pinkan mengecek mereka yang ternyata Pinkan dan Radit sedang melakukan ganti oli yang membuat Dom lagi-lagi melakukan percangkulan yang lagi-lagi pula kepergok oleh Pinkan. Singkat cerita, Dom pun diajarkan bagaimana caranya menimbang serta memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen. Jika benar Dom adalah seorang aktor, dia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir narkoboy agar tidak dicurigai. Setelah itu Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barangnya sudah diantar. Singkat cerita, Dom langsung praktek cara memasukkan barang haram tersebut ke dalam bungkus permen. Namun sebelum mengantarkan paket, Dom diajak dulu ke sebuah barbershop milik Radit. Lu udah berapa lama jadi BDK? Lalu saat Dom dan Pinkan sedang mengobrol, Radit keluar dari barber dan memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Dan Dom pun gagal debut untuk pertama kalinya. Keesokan harinya Dom mulai beraksi. Dom menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Lalu tak lama kemudian terlihat seorang wanita yang langsung mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diambil, Dom pun langsung membuang nomor HP-nya. Kini setiap harinya Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Sore harinya karena kerjaannya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta narkoboy di kamarnya bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai. Mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoboy.
Esok harinya Dum diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger, padahal Dum sudah tahu kalau ia memesan barang haram tersebut dalam bentuk makanan wagyu. Beberapa hari kemudian, Dum kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu, Dum memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut kemudian langsung mengambil barangnya yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dum sendiri. Dum banyak akal sekali untuk menghindari tatap muka. Setelah itu, Dum diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sini, Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan sebuah plester agar orang lain mengira itu cuma bekas luka biasa. Dum pun melakukan aksinya kembali dengan cantik. Di dalam perjalanan, ia segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plester. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana. Setelah itu, Dum langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Gokil nggak tuh? Malam harinya, Dum dan Radit datang ke tempat hiburan malam yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu, Dum akhirnya nggak cangkul lagi. Ia berhasil membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sudah berbuat perduniawian kemudian menasehatinya. Jangan pakai rasa lo. Kemudian di dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan sudah mulai menyukai Dum. Ia berpikir seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka sewaktu Lu di jangan gila toilet. deh. Karena Radit ini orangnya sangat cemburuan, ia pun menyuruh mereka untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium Dum saat itu juga. Cium! Sakit lo ya. Hari berganti, keesokan harinya Dum menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirim barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah, ia bertemu dengan seorang anak kecil. Anak itu mengatakan kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dum terkejut melihat ada seorang bayi dan ibunya bekerja sampai malam meninggalkan kedua anaknya. Di sini Dum merasa sangat kasihan dengan mereka. Kemudian sebelum pergi, Dum meletakkan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja. Ia pun segera menelpon untuk mengonfirmasi pembeli tersebut. Suatu ketika Dum kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dum berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena barang itu belum diambil juga, ia pun menelpon Radit memberitahukan hal tersebut. Di sini Radit menyuruhnya untuk cepat pergi, namun baru juga mau pergi tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi. Tapi entah bagaimana Radit bisa membebaskan Dum lagi dari penjara. Film pun berpindah saat Dum berada di dalam kamar. Ia menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok, mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film ketemu Chico Jericho dan tetap Pak Jokowi, dan yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Namun mimpi-mimpi itu terasa menjauh darinya karena kenyataannya ia justru masuk ke dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dum kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta, tapi kali ini berbeda. Saat akan turun, Dum mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kanza. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kanza pun memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Waktu pun berlalu, kini mereka lumayan dekat. Kansa juga sudah mengajak Dum untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu, Dum diajak mampir dulu ke kosannya. Di sana, mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain.
Hari ke hari hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat, dan saking dekatnya mereka pun melakukan pada intinya inti percocokan duniawi. Setelah pulang, Dom bertemu ibu kos dan menonton film action bareng bersama penghuni kos yang lain juga. Sementara Radit hampir saja membunuh Pinkan yang pulang tanpa kabar. Namun setelah itu, Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu olehnya. Singkat cerita, suatu ketika saat akan mengantar paket, Dum beruntung bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dum jelas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Setelah itu, ia meminta Chico untuk memberikan selamat kepada temannya yang saat ini sedang ulang tahun. Tapi dengan santainya, Dum lalu menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi. Keesokan harinya, Dum kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang tersebut diambil, wanita itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan dan dia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Berpindah di kos-kosan, hal tak terduga terjadi karena ternyata Radit ini sering melakukan percocokan dengan ibu kontrakan. Sedap doyan juga nih si Radit. Malam harinya, Dum memutuskan untuk merubah penampilannya layaknya seperti seorang waria. Kemudian ia pun menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Saat setelah itu, datang seorang waria yang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dum seketika menangis merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya dia meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting, akan tetapi Radit langsung mendorongnya yang mana hampir saja terjadi perkelahian. Setelah itu, Dum mencoba untuk meminta maaf dan menganggap sudah selesai masalah itu. Lalu Radit menyuruhnya untuk menjemput Pinkan karena nanti malam dia harus mengambil barang. Singkat cerita, setelah menjemputnya, Dum mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Di sana, Pinkan terlihat merasa sangat nyaman dengan Dum. Dan setelah kembali masuk ke dalam mobil, mereka tentu saja melakukan percocokan tanam. Sepulangnya mereka, Dum yang baru saja selesai mandi seketika dibuat panik dengan suara tangisan Pinkan. Alasan ia menangis ternyata Radit kini sudah tertangkap oleh polisi. Dum kemudian mencari tahu penyebab Radit tertangkap dan ternyata yang sudah sangat cepu selama ini adalah Pai, teman baiknya sendiri. Di sisi lain terungkap bahwa si ibu kontrakan ternyata seorang pecandu berat. Sementara itu, Dum akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dum sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan dan film pun selesai. Dan itulah tadi film Jakarta versus Everybody. Jadi bagaimana menurut kalian filmnya? Oh ya, buat yang pengen nonton full movie-nya, silahkan kalian cek saja di aplikasi bioskop online ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.